Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring lewat video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya, Selviana Mainasi. Pernahkah Anda mendengarkan seseorang berceramah atau memberikan perkuliahan, mengikuti pidato mungkin, atau membaca teks editorial dan sejenisnya? Saya yakin pernah. Pembicara atau penulis dalam kegiatan tersebut harus mampu menyampaikan pendapatnya disertai data pendukung yang kuat, agar pendengarnya percaya dengan apa yang disampaikannya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengungkapkan pendapat disertai dengan argumen. Tahukah anak-anak pelajaran kita hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Dengan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, untuk pengetahuan, siswa akan mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca. Untuk keterampilan, siswa akan mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Dari kompetensi dasar tersebut, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menguraikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Dan yang terakhir, mengembangkan isi teks eksposisi. Ketika Anda mempelajari teks eksposisi, apa saja manfaat praktis yang bisa Anda dapatkan? Ketika menyampaikan uraian atau informasi yang di dalamnya terdapat pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti sedang menyajikan atau menyampaikan sebuah teks eksposisi. Saat berdiskusi, seseorang menyampaikan gagasan atau pendapat yang disertai dengan alasan-alasan dan contoh yang meyakinkan teman diskusi. Hal itu adalah teks eksposisi pula. Selanjutnya kita akan melihat fungsi teks eksposisi sebagai pengantar informasi secara rinci dan sistematis. Apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Yang pertama, teks eksposisi menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasinya yang bersifat mengajak. Ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas atau secara terang-terang. Bersifat netral atau tidak memihak. Yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Apa saja jenis-jenis teks eksposisi? Ada 9 jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan definisi suatu topik tertentu. Eksposisi proses, jenis ini berisikan langkah-langkah atau juga cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Eksposisi ilustrasi, ini adalah jenis yang memaparkan informasi atau juga penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran secara sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lain yang memiliki kesamaan, sifat, atau juga kemiripan dalam hal-hal tertentu. Teks eksposisi yang berikut adalah eksposisi laporan. Dia adalah sebuah paragraf eksposisi yang mengemukakan sebuah laporan dari sebuah berita atau juga penelitian tertentu. Eksposisi perbandingan. Ini suatu paragraf eksposisi yang gagasan utamanya itu tersaji dengan cara
membandingkan dengan yang lainnya. Yang keenam, eksposisi pertentangan. Jenis ini berisi pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Eksposisi yang ketujuh adalah eksposisi berita. Ini berisi pemberitaan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jenis ini banyak kita temukan pada surat kabar. Yang kedelapan, eksposisi analis, merupakan proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama ke dalam beberapa subbagian. Setelah itu masing-masing dikembangkan secara berurutan. Jenis teks eksposisi yang terakhir adalah eksposisi klasifikasi. Teks ini membagi sesuatu juga dalam mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Selanjutnya, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Apa saja struktur teks eksposisi? Bicara tentang struktur teks berarti tampilan isinya. Teks eksposisi strukturnya ada 3. Tesis atau pernyataan pendapat yang pertama, rangkaian argumen yang kedua, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Tesis adalah pernyataan awal penulis berupa pengenalan isu, masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen sudah pasti berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang disampaikan di awal. Sedangkan penegasan ulang pendapat adalah sebuah simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menguraikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dari satu teks eksposisi. Pendapat yang disampaikan atau tesisnya, bumi ini menghadapi permasalahan yang serius. Dari tesis ini, dari pendapat ini, ada 3 argumen yang dapat mendukungnya. Yang pertama, ada 6 masalah lingkungan yang utama. Masalah tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Argumen yang kedua untuk menguatkan tesis tadi, kerusakan alam terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan populasi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan argumen yang terakhir, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Dari tesis dan argumen tersebut, pengetahuan yang kita dapatkan adalah bumi saat ini mengalami permasalahan yang serius yang disebabkan 6 masalah utama. Ada rekomendasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggalakkan gerakan penanaman hutan kembali. Yang kedua, membangun lingkungan yang sadar lingkungan. Dan yang terakhir, tidak membangun gedung di daerah resapan air. Selanjutnya kita akan melihat fakta dan opini yang ada dalam teks eksposisi. Opini sendiri adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang, sementara fakta merupakan hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar atau terjadi. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Berikut ini kita akan lihat satu contoh kalimat fakta dan satu contoh kalimat opini. Contoh kalimat fakta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Berikut contoh kalimat opini.
Sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Kita akan jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.